Pas gua mau sujud, ini kacau parah sih, gua juga merinding nih. Muncullah kayak ada suara perempuan, dia nih nyinden Jawa. Aduh, pas itu kayak kunti gitu, cuma keriting. Teriak. Yo yo yo, selamat datang di channel Lu Kudu Tahu. Lu pada Yang paling tahu. Lu Kudu Tahu. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue lagi sama teman-teman gue nih dari Cikarang. Namanya siapa? Perkenalkan, silakan. Aku Mas Elvin. Ya, gua Abi, teman kecil Ega. Sih, IG-nya. Nanti saya taruh sini nih. Terima kasih. Nggak mau? Boleh dong. Boleh dong. Apa? Boleh Sebutin. dong. Elvin Ramadan. Ini Ya, Abi Abai 19. ada video kali ini tuh gua pengen teman-teman gue tuh sharing-sharing pengalaman tentang horor. Kan di video kemarin tuh gua sama teman-teman gue yang ketiga itu udah sempet sharing lah pengalaman-pengalaman horor. Nah, mungkin dari teman-teman gue yang berdua ini nih punya pengalaman-pengalaman horor nih. Wait. Sebat dulu boleh kan? Boleh Sebat lah. dulu. Lu masuk dulu. Nah, mungkin dari siapa dulu nih yang mau cerita nih pengalaman horornya? Mas Elvin silakan duluan. Gue nih. Ya, silakan. Iya, yang biar gong terakhir. Ya, siap. Gua dibaca ya. Pengalaman horor gue itu kalau misalnya ngomongin pengalaman horor di rumah, waktu itu gue masih kecil, itu kira-kira SD lah, kelas 2 gitu. Tahunnya inget tahun berapa? Gak tahu. Enggak tahu. 2000-an, 2010-an. Oke. Nah terus posisinya gua ini masuk siang. Jadi kalau misalnya masuk SD itu dulu ada yang pagi, ada yang siang. Kalau nggak salah kelas 2 kalau nggak salah ada itu. Nah bokap gue ini kan kerja di Jakarta, pulang sore lah gitu. Kalau misalnya nyokap gue itu kayak tukang kredit baju kalau misalnya di sekolah-sekolah, jadi kerjanya itu ngider aja. Iya. Jadi otomatis gue di situ sendiri. Nah posisinya waktu itu gue lagi nonton TV tuh di kamar nyokap gue. Anggaplah nih kamar nih kotak gini. Nah itu posisinya ada lorong ke sini. Nah lorong habis itu ruang tamu segala macam. Nah di situ posisinya kan gue nonton TV tuh di kasur gini aja. Saat itu siang, Iya. bukan malam gitu. Maksudnya kayak jam 10-an gitu-gitulah. Kan gue siang masuk kan. Nah gue ngeliat cewek jalannya pelan banget. Dan gue juga nggak bisa kayak lari. Mungkin karena gue masih kecil nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi terpaku aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Diem. Itu cewek pakai, bukan kayak yang digambarkan kayak kunti gitu, maksudnya yang Putih gitu putih ya. jembreng gitu. Enggak, dia kayak pakai apa ya kak, kayak baju tidur gitu cuma putih gitu. Dan itu jalan slow mo banget set di antara lorong itu. Set mungkin itu bisa dibilang pertama kali gue ngeliat setan gitu. Mungkin pas kecil tuh ya. Dan itu dia masuk ke kamar gue yang sekarang. Nah itu posisi dia masuk itu pengalaman gue. Dan apa ya, sebenarnya nggak terlalu seram, cuma gue belum bisa nangkep itu tuh apa dan nge-lag gitu ketika ditampakin gitu tuh. Belum bisa bedain lah ya mana gituan mana orang. Namanya anak SD kan. Iya, pas umur segitu juga kan. Namanya anak-anak Masih suci lah ya, masih bisa ngelihat. Belum bisa bedain. Nah awal tuh pokoknya dari situ. Kalau misalkan asal usul rumah gue ini sebenarnya di kawasan gue nih, rumah gue nih yang pertama dulu tuh kebun, semuanya kebun. Akses jalan tuh cuma ke jalan setapak aja gitu. Karena dulu belum punya motor gitu. Dulu tuh masih kebun di sini dan gosip doang sih, nggak pernah dengar kejelasan, nggak pernah nanya juga gue. Dengar doang. Itu tuh katanya di kamar kakak gue itu tuh bekas sumur katanya. Yang di samping kamar lu ini. Dan dulu nggak ada yang berani bikin rumah di sini. Berarti lu pertama kali yang berani nih. Makanya kebun semua. Jadi kalau misalkan abis maghrib tuh, rumah gue saat itu baru jadi begini doang, nggak ada kayak jendela, apa pintu segala macam. Itu kita nggak ada yang berani keluar. Baru ditutup kain aja. Nggak ada yang berani keluar saat itu.
Habis di sini udah berapa tahun baru mulai ada rumah sini. Dan katanya sih dulu memang angker. Kata dulu karena kan kebun kan secara Iya. kan. Iya pasti. Sarangnya lah ya. Itu cerita yang pertama. Kalau misalkan cerita yang kedua, saat itu orang tua gue tuh lagi sakit, almarhum bokap gue saat itu jatuh dari kamar mandi, itu sakit gula. Dan posisinya udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa ngapa-ngapain di ruang tamu. Nah posisinya misalkan di ruang tamu di sini, ini pintu dan ini kamar gue yang tadi cewek masuk itu. Nah ini kamar gue, jadi ini pintu, ini kasurnya. Itu posisinya siang. Nah saat itu gue tuh lagi sama cewek gue buat jagain bokap gue kan. Gue saat itu lagi makan. Pas saat itu gue lagi makan, lu pasti pernah kan ngeliat di Ekor mata. Iya, lu kan ujung. gitu. Dan bedanya bukan di ekor mata doang, nggak, ketika gue melihat begini masih ada lewat dia jelas. Dan itu tuh hitam sekitar 2 meteran gitu. Dan itu menurut gue sih bukan bulu ya, maksudnya hitam aja gitu. Kayak asap gitulah ya. Solid tapi kan Solid. jelas banget. Dan itu lewat Jalan lagi. Cuma bedanya dari yang cewek itu ke kamar gua kan dulu. Kalau ini dia begini aja ngelewatin pintu gua. Nah sorry, itu kejadiannya kapan? Maksudnya masih siang apa antara siang? Masih siang. Siang itu kayak sekitar 2018an ya. Dan Gua masih siang. Maksud gue bisa ya gitu Iya, ya, makanya. siang-siang gitu Siang, ya. segitu solid, jelas. Iya, maksud gue kuat banget nggak sih Wi kalau kayak gitu? Ya bisa jadi energinya Selvin Iya juga kan? bisa kalah. Apalagi Pas lu lagi posisinya capek, apalagi ya. capek, pikirannya juga lagi banyak mungkin. Emang di situ posisinya kan yang namanya jaga bokap kan ya. Iya, kurang tidur. mungkin kurang tidur apa, ya. Itu dia. Bisa jadi gua halu. Itu Iya, dia. mungkin bisa juga. Gak ada yang tahu kan pikiran gua. Itu yang kedua. Nah yang terakhir itu 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Itu enggak 2018 nih, masih 2018. Itu posisinya kakak gua habis ngelahirin. Ketika kakak gua habis ngelahirin, gue nggak tahu, dengar sih katanya kalau misalnya orang habis ngelahirin kan rawan, makanya banyak yang jagain. Kalau misalnya di kampung kan ada yang sebelum ngelahirin, setelah melahirkan mungkin biasanya ya dari yang kita sering dengar. Nah sebelum ngelahirin itu, sehari sebelumnya itu memang ramai di sini, ngajak saudara gua pada begadang lah, makan kacang apa segala macam. Cuma pas abis hari sesudah lahiran ini nggak ada orang, posisinya cuma ada gua, om gua yang suaminya kakak gua ini, sama karyawan 1 orang. Di situ itu selama 7 hari tuh emang angker gua akuin. Suasananya tuh beda. Orang bisa ngebedain dah. Misal lu lewat ruangan yang emang lu lewat biasa aja, antara lewat ruangan kok dingin, tapi kok dingin gimana ya hawanya ya? Pokoknya dingin Nyelkit. bikin bulu kadang ini deh. Beda lah hawanya gitu. Nah terus gue lupa detail harinya ada apa gitu. Cuma kejadiannya itu saat itu pertama gue lagi sendiri. Enggak berdua sama om gue. Lagi itu kita lagi mancing, karena kan depan rumah gue ada empang gue tuh. Nah ketika gue lagi mancing, itu posisinya padahal baru jam 9, jam 10-an lah Malam. Karena kan kita emang biasa begadang saat itu, sekaligus buat jagain juga kan. Ketika gue mancing, jadi posisinya ini empang nih, pohon itu di sini sekitar jarak 3 meter lah gitu. Nah ketika lagi mancing itu ada buah kuista, kalau lu tahu. Itu buahnya keras bulat, tiba-tiba jatuh dar aja 1. Padahal ketika ini pohon nggak ada pohon kuista, adanya di sini. Ya jauh banget dong. Iya. Tapi jatuhnya di arah situ. Tapi jatuhnya begini. Jatuh ke empang tuh, buar. Terlihat-lihatan kan gue sama om gue. Mas, apa nih? Dicuekin aja gitu. Gue ngeliat ke atas, nggak ada apa-apa.
Tapi maksudnya gue ngeliatin pohonnya, apakah gue keliru nih, pohon buah apa, nggak ada buahnya. Heeh. Itu yang ada buahnya sebelah sana gitu. Udahlah, kita mancing lagi, jatuh cuma ke tanaman, jadi lebih duk gitu suaranya, das. Diem lagi tuh, mulai kayaknya kita masuk deh. Kayaknya nggak boleh di luar deh. Habis itu masuk. Nah, ada malam lagi selama di 7 hari itu, kita begadang, ngopi segala macam. Om gue udah masuk duluan tuh. Sisa gue sama si karyawan ini. Kita lagi ngobrol. Itu posisi udah jam 1, jam 2-an tuh. Karena si karyawan ini juga orang apa ya? Orang desa lah gitu kasarnya gitu. Jadi mitos-mitos, mistis-mistis itu masih kental dipegang Masih dia iya. tuh. Masih percaya gitu-gituan tuh. Masih kental banget dah. Jadi kalau gue ngelakuin apa, mas nggak boleh ini, ya, pamali lah ya namanya ya. Nah, gue ketika lagi ngobrol gitu, itu tuh bunyi. Jadi ini rumah gua, empang, pohon, empang lagi, cuma empangnya bukan punya gua, ini pemancingan. Nah, di sini tuh ada pohon mangga. Jadi samping empang gitu. Nah, ketika lagi masih ada gak pohon empang? Itu gak? Tuh kelihatan kan. Nah, ketika lagi itu posisinya belum ada lampu ini gak? Belum ada lampu. Jadi gelap sekitar situ tuh. Itu tuh lagi ngobrol, krek. Buar, air tuh kedengeran. Kayak pohon jatuh, kayak pohon itu. Buar gitu ya. Kedengeran tuh. Diem kan. Apaan tuh, Bang? Tahu, itu juga kayak pohon jatuh ya. Kedengerannya tuh gede, bukan kayak pohon pisang jatuh. Cuman gitu. bruk gitu doang. Ada bunyinya krek gitu. Ada senter nggak, Pin? Ya, ambillah senter. Begini, set. Masih ada pohon mangganya, kagak kenapa-napa. Kita lihat juga empangnya tuh ada pohon. Iya, empangnya juga kayak tenang aja gitu. Nggak ada. Dalam nih, Bang. Kalau kali ini langsung harus 2 kali ya. Iya, jadi kalau udah gede tuh gue apa karena mungkin masih kecil tuh masih suci apa gimana. Jadi kalau udah gede tuh digangguinnya bukan yang se-ekstrim penampakan, kalau gue gangguan secara nggak langsung gitu. Kayak gitu-gitu di sana. Poltergeist mungkin poltergeist. Kayak gitu. Itu aja sih sejauh ini pengalaman gue. Cerita yang di rumah gue dong nggak? Itu tuh yang di rumah Abi tuh. Yang ketengahnya cantik-cantik. Jadi waktu itu gue si Abah itu masih nganggur saat itu. Nah, terus gue pulang kerja, gue kepikiran main ke si Abi gitu. Sekalian bawain makanan. Takutnya busuk di rumah gitu. Karena nih orang nggak ada kabar kan gitu. Jadi gue samperin aja nih gitu, sekaligus main lah gitu. Terus gue ke rumahnya. Nah, gue di situ posisinya nggak tahu kalau misalnya dia tuh sendiri gitu. Karena yang gue dengar kan di situ suka kakaknya suka main gitu. Pada nongkrong situ. Gitu. Nah, terus maksudnya anggota keluarganya kan bokap tuh di kampung kan, iya, bokapnya kampung kan. Gue tuh di rumah sendiri Dia di rumah. Kakak gue tuh ngontrak adalah di daerah dekat sini dah. Tapi suka main kan. Cuman sering ke rumah, kadang-kadang suka bersih rumah. Nah, gue kan nggak tahu. Jadi saat itu udah tuh main ke si Abi. Nah, ini bocah selain kayak rumah pengangguran kan, walaupun udah sore sih, cuma jendela belum dibuka-bukain gitu Gue kan, tutup semua jadi kayak nggak ada kehidupan di rumah, padahal ada orang di dalam. Iya, kayak gitu. berasa rumah Deadwood gitu. Kan ini apa kayu mati, orang pengangguran kan gitu dia. Udah kerjaan dia pokoknya tiap hari kalau misalnya nganggur kayak ini cakwe lemes tengah. Nyender terus kerjaannya. Kena air juga gini anjing loyo. Bukannya makin seger loyo. Nah, terus ketika gue beres, gue buka lah gitu jendelanya. Lu bukannya di ini nggak masuk matahari gitu. Si Abi ke dalam, gue nggak tahu lu ngapain tuh. Ya, gue ke kamar ambil handphone atau ngapain mungkin. Iya, nah gue posisinya di depan pintu. Nah, di situ tuh ada apa ya, kayak lorong buat ke kamar mandi, ada hordingnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, gue ngeliat di situ ada kain begini dong kan, kalau nggak salah ya. Nah, itu gue ngeliat cewek pakai dasar putih. Cuma gue nggak ngeliat mukanya karena kan ada si ini tadi kan. Iya, hordeng. Nggak ngeliat jelas kan. Nah, gue kayak maksudnya mungkin
pakai daster kan untuk dilihat orang luar kayaknya gimana ya. Jadi gue malingkan badan gitu. Nah terus habis dari situ pas ada si Abi, gue tanya lagi, lah itu lu nggak sendiri Bi, ada kakak lu? Hah? Nggak ada, sendiri. Gue lu kata gue. Nah di situ itu mungkin pengalaman pertama kali gue setelah dewasa ngelihat sejelas itu, tanpa ada mistis, tanpa ada apa, sendiri. Si Abai. Gue juga kaget ya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gue kan sendirian di rumah. Tapi nggak ngeliat muka tuh, cuman ke belakang pakai daster doang. Tapi cantik. Tapi cantik. Auranya tuh kayak cantik lah mungkin kayak gitu. Kelihatan. Biarpun muka yang kayak nggak kelihatan jelas. Ya semoga sih baik ya. Iya, ya dilihatin yang bagus kali. Gimana tuh? Bisa jadi. Allah, jangan ya Allah. Udah sih itu. Nah udah segitu aja ya. Tapi kalau misalnya dari rumah lu ini sih kayak anjing, gue pertama kali datang ke sini kayak anjir ini seriusan nih rumah Epin kayak gini. Sampai gue aja tuh ke kamar mandi minta temenin lu. Iya. Kesini. Ya lu ke rumah gue juga kan minta kamar mandi temenin. Iya, gue hawa-hawanya kan kayak anjing kok berasa banget, apalagi tempat yang kayak gini kan. Terus juga ya masih kayak banyak kebun-kebun. iya, pertama kali gue kesini kan yang lu belum balik gawe kan. Iya. Gue kesini berdua sama Epin, baru kenal ya dari game. Disuruh berdua-duaan dan kayak ya anjir kayak pas masuk sini, aduh ini beneran rumah Epin nih. Maksud gue kan kalau gue lagi capek, apalagi kan dari Durensawit ke Cikarang agak jauh ya. Ya maksudnya pasti kalau kayak gitu-gitu kerasa, jadi makin berasa di gitu di gua. Lu kalau misalnya ada hawa enak juga kadang ngerasa kan? Ngerasa. Apalagi kalau pas lagi Abi lagi di dalam lagi nelpon, si Epin lagi kamar mandi, terus gua di sini nih. Nggak mau gua mendingan di kamar Epin. Jadi kacang gua di kamarnya Epin dengerin Abi teleponan mah. Berasa kayak banyak yang ngeliatin ya. Apalagi kan dulu ini belum ditembok ya, Pin. Nah itu. Jadi kepampang luas tuh di depan gua apa tuh. Jadi kayak udahlah. Nah mungkin dari lu segitu aja kali ya. Tapi creepy juga sih ya nggak sih Bi, rumahnya. Menurut tuh gimana? Ya pertama kali gue main itu ya kayak gitu. Kayak lembab aja gimana ya. Sebenarnya waktu zaman bokap gua kan meninggal 2018 kalau nggak salah. Selama ada bokap gua itu tuh rumah tuh rapi gitu. Nggak ada kayak misalkan di sini tumbuh rumput gitu, karena kan ini papin blok kan, dalamnya masih tanah gitu. Dulu tuh nggak ada gak, karena bokap gua rajin juga gitu. Tapi setelah bokap gua nggak ada tuh mulai berarakan juga. Misalkan kita rapin pun tumbuhnya cepet banget gitu. Jadi memang nyawanya bokap gua harus ada. Iya. Emang langsung dia yang ngidupin rumah gitu. Karena dulu cakep banget. Tapi gue penasaran sih waktu pas lagi kerawat, maksudnya mas di dulu pas masih kerawatnya kayak gimana, mungkin gue belum lihat waktu itu. Ya, iya, mungkin bayangannya kita bisa jadi rumah contoh lah gitu. Udah pernah jadi rumah contoh lagi. Pernah saat itu. Tapi keren juga sih, maksudnya di tengah-tengah, di kanan kiri empang. Terus juga belakang agak masih kebun. Nah, di sana juga jalan raya paling lumayan jauh lah dari sini, harus ke kebun dulu kan belakang sini. Ngelewatin kali juga. Ngelewatin kali juga. Nah itu dari pengalaman dari Epin tuh. Nah coba dari Abi kali ya, ada pengalaman horor kan dia. Soalnya mukanya udah horor banget nih, apalagi pas pengangguran kan itu the next horror itu. Duit nggak ada. Gue ada sih ada. Betul. Salah satunya nih ya. Sisanya mah nanti aja. Dulu ya nih pas waktu tahun 2019 kalau nggak salah. Setelah habis si Covid itu tuh kan banyak PHK massal tuh. Siap. Emang tuh dia ya. Antum kena dong. Parah kan, langsung jadi pengangguran gitu, jadi deadwood lagi. Setelah berapa bulan kerja? Cuma 6 bulan baru. Nah dari situ kan ya namanya manusia ya punya keinginan, punya angan-angan. Pengen merubah hidupnya gitu. Pengen dekat sama Tuhan lah seenggaknya gitu. Siap. Setelah apa ya, abis maghrib. Salahnya di situ gue tuh, abis maghrib gue langsung tidur. Sebenarnya emang nggak boleh tidur ya. Nggak boleh. Pamali juga tuh. Karena emang gue tidur di pikiran gue tuh emang gue pengen udah niat gue pengen tahajud. Nah setelah gue kebangun ada jam setengah 2 malam ya. Gue bangun, gue ngambil air wudu, ya kita sholat seperti biasanya, seperti orang tahajud. Sholat biasa, rakaat pertama masih aman. Mau masuk rakaat kedua,
ya namanya tahajud ya, Iya. kekuatan Mm-mm. kita emang harus ngelawan rasa takutnya tuh cobaannya banyak banget. Banyak. Iya. Pertama tuh ya, gue tuh sholat tahajud di kamar posisinya. Nih gue nih, depan gue nih kasur, Mm-mm. di sini gue tuh jendela kamar. Terus Apa tuh Bin? Tegang, biar nggak tegang. Belakangnya hitam banget ini kita ini. Iya Allah Gusti. Terus Nah, pas tadi sampai mana tuh? kasur, Ya iya sampai kasur, sebelah sininya lemari, lemari apa? Jendela. jendela. Pas gua mau ruku, tiba-tiba tuh kayak ya ekor mata ya, balik lagi ya. Kita ngeliat kayak ada di jendela tuh hordeng gue tuh kayak ada yang mainin. Oh, kayak kena angin. Iya, kayak kena angin tapi Satu sisi. oh iya nggak kayak biasa kan kalau nangis kayak wes udah ya. Iya. hordeng Hordengnya. di dalam. Iya, di dalam posisinya, nggak di luar. Kayak deh. Kayak gitu kayak gimana otomatis kan ekor mata kita kayak notice ya. Ya jadinya nggak usyuk juga tuh kalau kayak gitu. Iya salah juga. Pas gua mau sujud, ini kacau parah sih, gue juga merinding nih. Muncullah kayak ada suara perempuan. Dia nih nyinden Jawa. Aduh. Gue nggak mau sebenarnya nih cerita-cerita kayak gini. Wah. Gue langsung begini lagi. Gue takut. Ayam potong. Takut banget gue Bin kayak Ayam gitu. potong. Itu tuh 5 detik berasanya kayak setengah jam kayak gitu. Itu dia selama berapa lama dia? 5 detik. Setahu gue 5 detik sampai 7 detikan. Nyinden. Iya, Biar- nyanyi dulu. biar- Awalnya pelan ya. Masih ingat nggak? Jangan. Lu ngerti ya nggak usah deh. Ya kayak bait-baitnya orang kayak penari-penari. Ya kalau sekarang mah kayak KKN gitu Iya ya. kayak KKN lah. Kayak cerita kayak gitu tuh. Nah, Udah. iya model-model begitu lah pokoknya. Itu gue udah nggak habis udah nggak ngerti lagi maksudnya gitu. Harus kayak gimana ya? Kepala udah kayak berat, leher udah nggak jelas kan. Tapi kalau misalnya suara gue juga nyerah sih kalau udah kayak gitu. Iya makanya kayak gimana ya ceritanya? Gue jadi lu, gue batalin sholat, gue Ya kabur. mungkin kayak gitu ya. Iya. Pikiran gue juga kayak. Tapi gue kalau mau cabut mau ngapain juga? Lu nggak ada yang hajatan di luar itu. Gak ada. Kalau kayak kondangan, Iya siapa tahu ada yang nanggap kayak gitu ya. Iya kan? Gak ada. Itu tuh berlangsung 5 sampai 7 detik. Setelah itu Lama lo itu. ya kan gue bilang tadi 5 detik ya berasa setengah jam dinyanyiin kayak gitu. Mata gue cuma bisa merem, cuma bisa bacaan aja yang kita bisa. Tapi alhamdulillah ya gue kelar maksudnya tahajud ya sholat. Setelah sholat dah gue berbacaan aja, udah semuanya tuh udah kayak nggak ada apa-apa lagi, udah kayak balik normal aja. udah aman. Padahal di situ kondisinya udah kayak takut parah ya, maksudnya udah kayak nggak jelas lah pokoknya. Tapi tuh setelah itu udah nggak ada kayak terusan apa tuh nggak ada apa, kayak biasa aja udah. Tapi lu masih tetap takut? Apa Iya udah takut banget posisinya sih. Oh takut muncul kayak gitu lagi? Iya takutnya kayak ya siapa tahu ada terusannya kan kayak amit-amit lah maksudnya. Kayak ada sisa-sisa atau apa. Tapi itu Apalagi kan kayak lu udah normal. sendiri di Nah rumah iya, juga nah itu kan. dia Iya. masalah itu sendirian juga di rumah kan. Kayak gitu. Ya namanya emang gimana ya? Emang songong juga sebenarnya mah pengen tahu juga gitu kayak di malam tuh kayak gimana. Tapi kalau misalnya gue pengen nanya Bi, lu udah berapa tahun tinggal di rumah lu tuh sendiri? Kalau sendiri di rumah tuh dari 2018 tuh. 2018 sekarang 4 tahun. Hampir 4 tahunan. 4 tahun sendirian. Sendirian dah tuh di rumah udah kayak rumah ini, kayak kosan. Dengan kondisi saat ada satu kamar di belakang yang kosong. Iya yang kosong kamar gua. Jadi kalau yang gua nggak mau tuh kalau pada gua suruh tidur di situ. gua pada Isinya apa nginep. itu? Gue belum pernah Isinya masuk. tuh lemari, lampunya sengaja gua gelapin. Itu gudang kah atau kamar gua Kamar. dulunya. yang depan tuh kamar siapa? Kamar bokap nyokap gua. Oh. Gua tidur di belakang waktu pas pertama bokap gua udah ke kampung. Nggak boleh sama bokap gua, katanya suruh di depan aja biar kalau ada tamu kedengeran. Gua kan kayak Betul. udah nih kadang-kadangnya kalau gitu. Suka nggak denger atau apa tuh suka nggak denger sama Si Itu- si paling sensitif itu kan. dia. gempa juga diem nih. Ya gitulah, gimana tuh menurut lu tuh kalau kayak gitu, kalau yang kira-kira lu alami kayak gitu?